Pada Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa tetapi di dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Teman-teman, kita ini semuanya pemenang bukan karena kita begitu hebat dan begitu baik, no, melainkan karena Tuhan yang begitu baik dan Dialah yang memberikan keselamatan kepada setiap dari kita. Karena sungguhnya setiap dari kita nggak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Setiap dari kita sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, harusnya masuk neraka. Tapi kita semua diberikan keselamatan secara cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus. Sehingga barang siapa mau percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Maka itu ingat teman-teman, kita pemenang semuanya karena kasih karunia-Nya. Maka itu janganlah sombong, janganlah menganggap rendah, menganggap remeh orang lain, tapi bersyukur di dalam keseharian hidup kita dan terus hidup untuk memuliakan nama Tuhan yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita yang dahsyat sekali. Pada Roma 9 ayat 31-32 dikatakan bahwa Israel mengejar hukum yang mendatangkan kebenaran, tapi mereka tidak sampai karena mereka mengejar bukan berdasarkan iman melainkan berdasarkan perbuatan, sehingga mereka tersandung batu sandungan. Teman-teman, di sini kita diingatkan, janganlah kita mengejar yang namanya kebenaran dan keselamatan dengan kekuatan atau kehebatan kita sendiri. Karena we cannot. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Satu-satunya cara agar kita bisa diselamatkan dan bisa mendapatkan atau menjadi benar di hadapan Tuhan adalah jika kita menerima kasih karunia Tuhan melalui iman, melalui Yesus Kristus. Nah, maka itu teman-teman, di dalam hidup kita ini janganlah kita menjadi pribadi yang sombong dan menganggap diri kita hebat. Tapi kita sadar bahwa kita diselamatkan semuanya merupakan anugerah dari Tuhan. Dan kita melakukan sesuatu yang benar bukan untuk supaya kita diterima oleh sorga, melainkan karena kita sudah terlebih dahulu diberikan akses masuk. Jadi sebagai tanda syukur. Pesan Tuhan bagi kalian yang hari ini dikuasai oleh ketakutan. Pada Yeremia 31 ayat 17a dikatakan bahwa masih ada harapan bagi hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, masih ada harapan, masih ada masa depan yang indah bagi setiap dari kita, apapun keadaan kita dan apapun masa lalu kita. Dan siapa yang menjanjikan hal ini? Yang menjanjikan hal ini adalah Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang sayang sama kita, dan Tuhan yang tidak pernah berbohong. Ketika Tuhan sudah berfirman, Dia akan sungguh-sungguh menepatinya pada waktu yang tepat. Maka itu janganlah kamu menyerah, janganlah kamu putus asa, tapi percayalah kepada Tuhanmu. Tuhanmu akan memberikan kemenangan ke dalam kehidupan kamu di masa depan. Maka itu terus melangkah dengan berani dan lakukanlah yang terbaik. Senantiasa berdoa dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun membiarkan kamu. God loves you. Pesan Tuhan untukmu hari ini. Pada Wahyu 21 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan akan menghapus setiap air mata kita. Sebab tidak akan ada lagi yang namanya maut, kematian, ratap tangis, dan duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Teman-teman, mungkin saat ini berapa dari kita sedang menghadapi yang namanya penderitaan. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah, penyakit, atau mungkin sakit hati. Dan memang ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tapi bertahanlah. Kenapa? Karena ujungnya akan ada masa depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan sebuah masa indah yang luar biasa, yang penuh dengan sukacita dan juga penuh dengan harapan. Maka itu marilah kita terus percaya pada Tuhan dan melangkah di dalam hidup kita dengan perasaan berani dan juga teguh. Teman-teman, janganlah kita menyerah di tengah jalan, tapi teruslah percaya pada Tuhan bahwa ujungnya akan ada kerajaan sorga bersama-sama dengan Dia yang mengasihi kita. God bless. Janganlah jadi pribadi yang sombong, karena sesungguhnya kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Kita saling melengkapi. Contohnya ya misalnya di dalam pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola. Kalau misalnya kipernya sombong, aku penjaga gawang yang jago banget, aku nggak butuh striker. Kira-kira apakah timnya akan menang? Gak mungkin. Kenapa? Karena nggak ada yang cetak angka, orang nggak ada striker. Contoh lain, kalau misalnya striker yang sombong, aku jago, aku nggak butuh seorang penjaga gawang. Kira-kira menang nggak? Nggak mungkin. Mungkin dia cetak berapa poin, tapi tim lawan akan mencetak angka jauh lebih banyak. Soalnya nggak ada penjaga gawangnya. Jadi sebenarnya saling membutuhkan. Contoh lain dalam gereja, kalau misalnya pendetanya sombong, aku khotbahnya jago. Tapi kalau misalnya pendeta ini dia nggak punya seorang usher yang jago, seorang pendahara yang baik, kalau misalnya nggak punya seorang cleaning service yang baik, membersihkan toilet, kalau misalnya nggak ada security yang menjaga gereja, gerejanya nggak bisa beroperasi dengan baik. Saling membutuhkan, saling melengkapi supaya semuanya dapat berfungsi dengan baik. Begitu pula dalam kehidupan kita. I need you, you need me. Kita saling melengkapi, maka itu rendah hati.